Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Mr. Julma Tutorial. Pada video ini kita akan bahas soal-soal integral, substitusi, dan parsial. Nah, pembahasannya akan saya bagi menjadi 3 bagian. Dan ini adalah part 1 teman-teman. Gimana teman-teman? Sudah siap? Ayo kita mulai. Soal nomor 1, integral sin x pangkat 8 dikali cos x dx. Nah, caranya gimana teman-teman? Nah, ini di sini kita bisa gunakan integral substitusi. Jadi kalau kita gunakan substitusi, maka kita di sini punya U. Misalkan sebuah U. Nah, U di sini pilihannya antara sin X dan cos X. Biasanya kalau ada dua begini, yang punya pangkat besar itulah fungsinya. Artinya di sini U-nya adalah sin X, teman-teman. Kita coba ya. Nah, langkah berikutnya setiap kali teman-teman sudah dapatkan U-nya, teman-teman turunkan. Jadi di sini saya punya DU per DX. DX-nya saya simpan di sini ya, teman-teman ya. Kemudian turunan dari sin X. Maka teman-teman punya cos X di sini ya. Masih hafal ya? Nah, kemudian maka soalnya bisa kita ganti. Di sini sin X pangkat 8 artinya U pangkat 8. Kemudian teman-teman di sini sudah sama ya. Cos X dx sama dengan cos X dx ini yaitu DU. Maka di sini teman-teman bisa tuliskan di sini DU. Nah, ini kan kembali ke integral aljabar biasa, teman-teman. Jadi langkahnya teman-teman tambahkan dulu pangkatnya 1. Jadi yang semula 8 di sini tambahkan 1 menjadi 9. Nah, kemudian pangkat yang baru ini bagi ke koefisiennya. Karena di sini 1, maka kita peroleh di sini 1 dibagi 9. Di sini teman-teman bisa tambahkan C atau konstanta. Kemudian kita kembalikan U-nya. 1 per 9, U-nya adalah sin X, maka di sini kita punya sin 9, di sini X, sin X pangkat 9, tambah C. Jadi jawabannya adalah untuk soal nomor 1, 1 per 9 dikali sin X pangkat 9 tambah C. Bisa ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2, integral tan X pangkat 5 dikali sekan X pangkat 2. Nah, teman-teman ini masih menggunakan metode substitusi. Nah, kalau kita gunakan substitusi, maka teman-teman selalu di sini misalkan sebagai U. Ya, walaupun sebenarnya nggak selalu U ya. Di sini kita misalkan sebagai U. Nah, teman-teman punya pilihan di sini antara tan X atau sekan X. Nah, cara memilih sebenarnya begini teman-teman, lebih simple. Teman-teman pilih, di sini saya pilih tan X misalkan. Nah, cara memilihnya adalah seperti ini teman-teman. Begitu teman-teman pilih U-nya, nah teman-teman bayangkan setelah teman-teman turunkan nanti, maka hasilnya tuh bisa dimunculkan di soal. Jadi teman-teman tahu ya, turunan dari tan X itu adalah sekan kuadrat X. Jadi muncul di soal teman-teman. Coba ya kita lanjut dulu. Teman-teman turunkan di sini, kemudian ini menjadi turunannya DU per DX. Biasanya saya langsung tuliskan DX-nya di samping. Di sini teman-teman. Nah, teman-teman turunan dari tan X itu adalah sekan kuadrat X. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini hasilnya bisa muncul di soal di sini. Ya, sama ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian, maka ini bisa kita ganti. U di sini adalah tan X ya. Jadi, ini kita bisa misalkan jadi U pangkat 5. Kemudian, sekan kuadrat DX itu sama dengan DU di sini, teman-teman. Jadi, di sini DU. Nah, di sini kembali ke integral aljabar biasa. Teman-teman jangan lupa caranya, tambahkan pangkatnya 1 menjadi 6. 6 kita bagi, di sini 1 ya, kita bagi ke koefisien di depan. Ya, jadi di sini 1 dibagi 6, tambah C, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman kembalikan U-nya itu adalah tan ya, jadi tan X pangkat 6. Tambah C. Ya, simple ya teman-teman ya. Jadi, begitu caranya untuk nomor 2. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini kita punya soal integral X cos 1 dikurang setengah X kuadrat. Nah, di sini teman-teman ini juga masih menggunakan substitusi. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan teman-teman pilih yang mana sebagai U. Di sini bisa kita pilih X atau cos-nya
atau di sini 1 min setengah X kuadrat. Nah, teman-teman bisa pilih U-nya itu adalah yang kalau teman-teman nanti pilih dan kemudian teman-teman turunkan, itu bisa dimunculkan di soal. Begitu ya, teman-teman ya. Jadi yang saya bayangkan di sini supaya saya bisa munculkan di soal adalah 1 min setengah X kuadrat sebagai U-nya. Nah, kita coba dulu teman-teman. Nanti teman-teman banyak berlatih semakin mudah untuk memilih U-nya, semakin lancar. Jadi kemudian di sini saya turunkan seperti biasa, dx-nya saya simpan di sini. Turunan dari 1 itu 0, turunan 1 0 ya teman-teman ya. Kemudian turunan minus setengah X kuadrat, 2-nya kita kali ke depan. Maka kita punya di sini 2 kali setengah jadi min X pangkat 1. Satunya saya hapus saja. Nah, seperti yang saya infokan bahwa bisa dimunculkan di soal. Nah, di soal, di sini kita punya X dx, teman-teman. Sementara di sini kita punya minus X dx. Nah, teman-teman bisa kalikan dengan minus 1. Kalikan dengan minus 1, maka di sini kita punya minus du. Di sini X dx. Nah, kira-kira sudah muncul di soal nggak teman-teman? X dx. Sudah ya, di sini X dx. Oke, teman-teman bisa langsung ganti aja. Berarti integral, teman-teman dari sini sampai sini, teman-teman ganti dengan minus du. Kemudian ini cos, ini teman-teman ganti dengan u ya. Jadi saya bisa tuliskan menjadi cos u, kita kali dengan minus du. Minusnya kita bisa kalikan ke depan dulu, supaya lebih rapi ya. Cos u kali du. Teman-teman ingat ya, integral cos itu sin u. Nah, tetapi di sini ada minusnya. Maka hasilnya adalah minus sin u. Tambah C, teman-teman, konstanta. Kemudian U kita kembalikan, U-nya adalah 1 dikurang setengah X kuadrat. Maka di sini menjadi 1 dikurang setengah X pangkat 2. Tambah C. Ya, begitu teman-teman. Bisa ya teman-teman ya, bisa ngikutin ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 4, integral sin X dibagi sekan X pangkat 2019. Nah, di sini pangkatnya besar ya teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman tidak usah khawatir. Ini sebenarnya simpel ya teman-teman, bisa gunakan kembali substitusi. Nah, tentu yang dimisalkan teman-teman sebenarnya sudah kebayang. Pasti yang dimisalkan adalah yang punya pangkat besar. Nah, tapi di sini kalau kita pilih sekan, kita nggak bisa langsung munculkan di soal. Nah, teman-teman ingat. Di sini sin X ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman masih ingat nggak kalau sekan itu sama dengan 1 dibagi cos teman-teman. Jadi, atau cos itu sama dengan, atau cos X ya, sama dengan 1 dibagi sekan. Gitu ya. Nah, di sini artinya, sekan X pangkat 2019 ini sebenarnya kita bisa naikkan menjadi cos pangkat 2019 di sini X. Begitu teman-teman. Jadi ini simpel aja. Teman-teman langsung pilih di sini U-nya yang mana. Pasti teman-teman tahu ya, U-nya adalah pasti yang cos X. Kemudian teman-teman turunkan atau diferensial ya. Seperti biasa, dx-nya saya simpan di sini. Turunan dari cos adalah minus sin X, teman-teman. Oke, nah, teman-teman, di sini sudah muncul sin X dx. Hanya masalahnya di sini ada minusnya. Simpel aja teman-teman, kali minus. Jadi minus du di sini. Di sebelah sin X, kemudian di sini dx. Sama ya sekarang ya. Oke, lanjut. Teman-teman bisa langsung ke sini. Di sini integral. Jangan lupa di sini cos X-nya adalah U pangkat 2019. Kemudian di sini sin X sampai dx itu kita misalkan sebagai minus du, min du ya. Jadi sini min du. Atau saya bisa tuliskan juga minusnya di depan teman-teman. Oke, kembali ke integral biasa, aljabar biasa, teman-teman tambahkan pangkatnya 1 menjadi 2020. Kemudian 2020 kita bagi ke sini. 1 dibagi 2020.
Jangan lupa tambah C. Maka ini kita peroleh 1 dibagi 2020. U-nya adalah tadi cos X. Jadi di sini cos X pangkat 2020. Sorry, ini X. Di sini X ya. Tambah C, teman-teman. Jadi ya ini teman-teman bisa hapus. Ini hanya pengingat aja, teman-teman. Oke, jawabannya sudah ketemu. Minus 1 dibagi 2020 cos X pangkat 2020 tambah C. Bisa ya, teman-teman ya. Saya berharap teman-teman sudah mulai lancar ya untuk memilih siapa yang menjadi U, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Soal nomor 5, integral cos X dipangkatkan 3, dx sama dengan, oke teman-teman di sini belum bisa langsung gunakan substitusi ya. Jadi karena di sini pangkat 3, teman-teman pecah dulu. Yang satu pangkat 2, yang satu berarti pangkat 1 atau cos X aja. Nah, di sini juga teman-teman belum bisa langsung substitusi. Teman-teman ubah dulu cos X pangkat 2 itu pakai identitas. Jangan lupa teman-teman rumusnya adalah 1 dikurang sin kuadrat X, teman-teman. Kali cos X. Nah, teman-teman di sini sudah bisa pilih U-nya siapa? Nah, kira-kira teman-teman pilih U-nya yang mana? Boleh dicoba dulu ya, teman-teman. Oke, U-nya adalah yang ini, teman-teman. Sin X. Nah, ini teman-teman sebenarnya bisa kali dulu ya. Bisa kalikan dulu, tapi di sini langsung saya pilih U-nya yang mana. Nah, kenapa saya pilih U-nya sin X? Karena kalau saya turunkan nanti muncul jadi cos X. Ya, begitu ya. Jadi selalu pilih U yang kalau teman-teman nanti turunkan bisa muncul di soal. Oke, langsung ini kita turunkan. Berarti DU sama dengan DX selalu saya taruh di sini. Turunan dari sin X adalah cos X. Nah, di sini kan sudah sama ya teman-teman. Sama dengan yang di soal. Jadi itu yang saya maksud teman-teman. Oke, lanjut di sini berarti kita punya 1. Di sini sin X pangkat 2 itu kita bisa ganti dengan U pangkat 2. Kemudian di sini cos X dx kita bisa ganti dengan DU, teman-teman. Jadi di sini DU. Nah, kembali ke integral aljabar biasa. Jangan lupa teman-teman integral 1 di sini terhadap U, maka hasilnya adalah U, teman-teman. Kemudian U pangkat 2 tambah 1. 1 di sini kita bagi dengan 3. Tambah C. Nah, U-nya adalah sin X, teman-teman. Kita kurang dengan 1/3. U pangkat 3 berarti sin X pangkat 3. Tambah C. Jangan lupa ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin ya. Kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Soal nomor 6, integral sin X pangkat 2 cos X pangkat 3. Nah, di sini teman-teman soalnya sudah mulai seru. Nah, di sini teman-teman kira-kira teman-teman kalau ketemu soal begini, teman-teman pilih U-nya yang mana? Nah, kalau saya pilih U-nya sin X, saya nggak bisa munculkan cos X pangkat 3, nggak bisa langsung. Kalau saya pilih cos X sebagai U juga nggak akan muncul sin X pangkat 2. Nah, di sini teman-teman bisa pecah dulu. Nah, untuk memecahkannya teman-teman, ini memang teman-teman butuh banyak berlatih ya. Jadi di sini saya pecahkan dulu. Atau teman-teman bisa coba pecahkan gantian. Kalau teman pecahkan yang sin X gimana, kalau yang cos X gimana. Nah, di sini saya pecahkan pangkat 3-nya. Di sini saya ubah menjadi cos pangkat 2X gitu ya. Kemudian sisanya adalah cos X, teman-teman. Sampai sini aja dulu. Nah, kemudian karena di sini masih ada sin, cos, cos. Nah, saya bikin menjadi hanya 2 kategori ya. Jadi supaya gampang. Di sini yang saya ubah berikutnya adalah kira-kira yang mana, teman-teman? Yang saya ubah adalah yang ini. Gitu ya. Kemudian saya ubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat X, teman-teman. Kali cos X di sini. Nah, di sini teman-teman bisa kalikan dulu ya. Bisa kalikan dulu semua. Tapi supaya lebih mudah sebenarnya teman-teman saya pilih di sini. Langsung aja. Saya pilih U-nya adalah yang mana, teman-teman?
U-nya adalah yang pasti adalah sin X, teman-teman. Karena ada pangkatnya ya. Dan kemudian kalau teman-teman turunkan, di sini teman-teman ambil du per dx, dx-nya saya simpan di sini. Ternyata muncul si cos X-nya, teman-teman. Jadi bagian sini muncul nih. Ya, setuju ya? Nah, karena sudah muncul, teman-teman bisa ganti. Sin X pangkat 2 berarti U pangkat 2. 1 dikurang sin X pangkat 2, ini juga pangkat 2. Kemudian bagian sini teman-teman langsung ganti menjadi du. Nah, kemudian teman-teman kalikan dulu ya. U pangkat 2. Di sini U pangkat 4, teman-teman. Masih du. Lanjut. Ini kembali ke aljabar biasa yang U pangkat 2 tambahkan 1. Kemudian di depan 1, kemudian bagi dengan 3. Yang pangkat 4 tambahkan 1 jadi 5. 1 di depan kita bagi dengan pangkatnya 5. Tambah C. Oke, sepertiga U-nya adalah sin. Maka ini sin X kita pangkatkan dengan 3. 1 per 5, di sini juga sin X, di sini 5. Ya, pangkat 5 ya, tambah C. Begitu, teman-teman. Cukup simpel sebenarnya. Oke, teman-teman kita lanjut dulu ke soal nomor 7. Soal nomor 7 di sini muncul integral sin X dikali cos 2X. Nah, di sini sudah mulai berbeda, teman-teman. Di sini ada X, sementara di sini 2X. Jadi, teman-teman, misalkan yang mana nih? Nah, teman-teman nggak bisa langsung misalin ya. Jadi, teman-teman harus curiga sama si cos 2X di sini. Teman-teman masih ingat nggak? Cos 2X itu punya beberapa rumus, teman-teman. Ada yang masih ingat nggak? Yang pertama adalah cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Kemudian yang kedua, teman-teman punya juga 2 cos kuadrat X minus 1. Kemudian 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Nah, teman-teman, semoga rumus ini masih hafal ya, karena ini kelas 11. Oke, teman-teman pilih rumusnya yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Nah, teman-teman, supaya menjadi 2 kategori, saya pilih rumusnya adalah yang kedua, teman-teman. Ya, yang ini, teman-teman. Oke, walaupun teman-teman bisa pilih yang lain, tapi saya pilih yang kedua supaya lebih mudah, teman-teman. Kita coba dulu. Ini integral sin X. Yang kita ubah adalah ini. Menjadi 2 cos kuadrat X minus 1. Gitu ya, supaya kenapa saya ambil yang ada cosnya supaya beda, teman-teman. Jadi ada sin dan cos. Nah, teman-teman bisa kalikan dulu atau teman-teman bisa langsung pilih U-nya. U-nya di sini saya pilih adalah yang ini. Tanpa kuadrat. Jadi U-nya adalah cos X. Kemudian saya turunkan du, dx-nya saya simpan di sini. Turunan dari cos X, teman-teman pasti ingat banget. Ini adalah minus sin X, teman-teman. Minusnya saya pindahkan ke sini ya, teman-teman bisa ya. Kali minus. Maka bagian sini dan dx di sini menjadi minus du. Jadi soalnya bisa saya ganti menjadi 2 u pangkat 2 kurang 1. Kemudian kalikan dengan minus du. Nah, ini minusnya teman-teman bisa kalikan dulu menjadi minus 2u pangkat 2 plus 1 di sini du. Selalu kembali ke integral biasa atau aljabar. Jadi kita bisa dengan mudah tambahkan pangkatnya 1 menjadi 3. Di depan minus 2 kita bagi dengan pangkat yang baru 3. 1 terhadap du ya, terhadap u artinya integralnya. Maka kita peroleh di sini u. Tambah C. Jangan lupa selalu kembalikan U-nya. U-nya itu adalah yang ini. Cos X, teman-teman. Jadi di sini pangkat 3, di sini X. Tambah cos X, tinggal ganti aja. Tambah C. Nah, ketemu jawabannya, teman-teman. Ya, paham ya? Semoga teman-teman semakin paham di nomor 7 ini.
untuk soal-soal berikutnya. Oke, kita lanjut dulu. Soal nomor 8. Nah, di sini soalnya sudah mulai makin seru, teman-teman. Di sini kita punya 1 dikurang tan X dibagi 1 tambah tan X. Kemudian integralnya menjadi apa? Nah, kalau teman-teman belum kebayang langsung, yang teman-teman bisa lakukan, ingat aja, kalau tan itu adalah sin dibagi cos. Coba kita mulai dari situ dulu aja, teman-teman. Selanjutnya kita nggak tahu, coba dulu aja. Yang penting coba dulu aja. Tan itu adalah sin X, kita bagi dengan cos X, teman-teman. Kemudian, yang di bawah, 1 tambah sin X bagi cos X, teman-teman. dx. Nah, kemudian teman-teman bisa samakan penyebutnya ya. Atau masing-masing teman-teman kalikan dengan cos atas bawah. Nah, teman-teman nggak usah bingung, ini menjadi cos X. Atas bawah saya kalikan dengan cos X, maka di sini kita punya sin X aja. Kemudian, yang bawah menjadi cos X tambah sin X, teman-teman. Jangan lupa di sini masih ada dx. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya kita apakan, teman-teman? Nah, teman-teman kalau teman-teman jeli dan teman-teman perhatikan, sebenarnya ini yang bawah di sini ya. Yang bawah di sini, kalau kita turunkan itu menjadi yang atas sebenarnya. Coba deh teman-teman. Coba kita misalkan dulu ya. Nah, kalau ada pecahan biasanya kemungkinan besar yang menjadi U-nya adalah penyebutnya, teman-teman. Biasanya ya, teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman pilih U dulu. U-nya teman-teman pilih yang ini. U-nya adalah, jangan lupa, cos X di sini, tambah sin X. Kita coba dulu aja. Nah, kemudian teman-teman turunkan DU, DX-nya jangan lupa saya selalu simpan di sini, supaya lebih mudah dan cepat. Integral cos, turunan cos itu adalah minus sin X. Turunan ya teman-teman ya, jangan lupa. Kemudian turunan dari sin X itu adalah cos X. Kalau posisinya saya balik menjadi cos X, ini hanya ubah urutannya aja, sin X dx di sini. Ternyata hasil ini adalah yang di atas, teman-teman. Ya, cukup mudah ya. Nah, kita lanjut dulu berarti ke sini ya. Berarti dari sini kita bisa lanjut. Maka ini bisa menjadi integral. Yang atas itu kan jadi DU ya, teman-teman. Kemudian yang bawah itu U. Nah, jadi integral DU per U. Atau saya bisa tulis menjadi integral 1 dibagi U kali DU. Nah, teman-teman ingat integral 1 dibagi U DU. Teman-teman nggak usah bingung, ini langsung menjadi ln atau logaritma natural dari si U-nya. Tambah C. Itu ya, teman-teman. Ini rumus ya, teman-teman. Jadi ln U. Nah, U-nya adalah cos X tambah sin X, teman-teman. Jadi bagian di sini, U-nya di sini ya. Nah, teman-teman bisa tuliskan ini juga menjadi seperti ini supaya atau memastikan bahwa dia selalu positif. Gitu, teman-teman. Tambah C. Jadi jawabannya adalah ln cos X ditambah sin X tambah C. Begitu teman-teman untuk nomor 8. Lanjut ya teman-teman, masih semangat ya. Nomor 9, integral tan X dx. Nah, ini sebenarnya teman-teman simpel banget. Jadi integral tan X dx, teman-teman ubah dulu. Tannya itu adalah sin X. Saya bagi dengan cos X, teman-teman. dx. Nah, di sini udah ada sin dan cos. Nah, teman-teman pasti misalkan salah satu. Yang dipisahkan yang sin atau yang cos. Nah, biasanya karena pecahan, itu biasanya kemungkinan besar adalah yang bawah. Jadi saya pilih cos X, teman-teman. Gitu ya. Langkah berikutnya selalu turunkan begitu dapat U-nya. Turunan dari cos adalah min sin X. dx. Nah, ini kan bisa muncul di soal ya. Nah, hanya di soal sin, positif ya di sini ya.
Tapi di sini negatif. Nah, teman-teman bisa pindahkan minusnya ke sebelah sini. Oke, gampang ya, simpel ya. Saya yakin teman-teman sudah jauh lebih lancar nih. Nah, ini kita bisa buat menjadi minus DU, cos-nya adalah U. Ini sama aja dengan soal sebelumnya, minus 1 dibagi U DU. Ya, walaupun saya nggak harus ubah seperti ini ya, teman-teman langsung tahu maksudnya, ini menjadi ln dari si U tambah C. Ini minus ln U-nya adalah cos X, teman-teman. Teman-teman bisa buat hanya begini, ada juga beberapa yang menuliskan begini, atau teman-teman buat tanda mutlak juga sama aja. Tambah C. Begitu teman-teman. Jadi integral dari tan X, teman-teman bisa jadi hafalkan juga sih. Bisa menjadi sesuatu yang dihafalkan menjadi minus ln cos X. Jadi nanti teman-teman ketemu di soal berikutnya misalkan tan X, teman-teman bisa langsung gunakan ini. Nah teman-teman, tapi di sini juga ini kita bisa buat menjadi bentuk lain. Jadi sini teman-teman ini udah benar sampai sini. Nah ini bisa kita ubah juga. Ini menjadi ln. Nah ini kan sifat logaritma ya, jadi pangkatnya bisa naik ke atas. Maka ini menjadi cos X pangkat minus 1 tambah C. Nah, ini saya bisa ganti menjadi 1 dibagi cos X tambah C. Nah, teman-teman tahu lah ya, 1 dibagi cos itu kan sekan ya. Sekan X tambah C. Jadi teman-teman, jadi untuk integral tan X, teman-teman punya dua bentuk sebenarnya. Bisa yang pertama yang ini. Sampai sini ada minusnya ya. Atau teman-teman bisa gunakan yang ini. Sama aja. Gitu teman-teman. Ya, dipahami ya teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa hafalkan atau teman-teman cari sendiri gitu ya. Cari sendiri, buat lagi yang baru. Cukup mudah gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Soal berikutnya. Soal nomor 10. Nah, teman-teman di sini muncul tan X tapi pangkat 3. Begini, tapi teman-teman nggak usah khawatir. Nah, teman-teman pecah dulu aja di sini. Kalau pangkat 3 biasanya pangkat 2-nya 1. Ya, sisanya pasti tan pangkat 1 aja ya. Oke, teman-teman belum bisa langsung gunakan substitusi. Teman-teman pecah dulu nih. Jangan lupa teman-teman, kalau kita punya tan kuadrat X, kita tambahkan dengan 1, itu kan jawabannya sama dengan sekan kuadrat X, teman-teman. Jadi yang ini, kita ubah dulu menjadi sekan kuadrat X. Kita kurangkan dengan 1 ya. Teman-teman nggak usah bingung, dari sini diambilnya. Kemudian di sini kita punya tan X. Nah, teman-teman, langkah berikutnya, teman-teman belum bisa langsung gunakan substitusi kalau menurut saya. Jadi, supaya aman, teman-teman kalikan dulu tan X-nya ke dalam. Jadi, kita punya di sini tan X sekan kuadrat X. Kemudian di sini minus tan X. Nah, dari sini teman-teman, kita bisa gunakan hasil nomor 9. Maksudnya, di sini kan muncul ya, integral minus tan X. Atau integral tan X. Di nomor 9 kita tadi sudah kerjakan ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa pisahkan ini menjadi begini. Ini sifat integral biasa aja. Saya bisa ubah menjadi dikurang integral tan X dx. Jadi teman-teman gak usah bingung ini sifatnya ya. Nah teman-teman, kita gunakan substitusi hanya di bagian ini aja. Jadi teman-teman pilih. Di sini U-nya adalah pasti yang tan X teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman turunkan nanti ini menjadi sekan kuadrat X dx. Jadi sama dengan yang di soal ya. Oke, saya bagian sini dulu ya teman ya. Jadi kita mulai dulu bagian sini. Kita pisahkan di sini. Maka ini menjadi integral U du teman-teman langsung ya. Nah bagian sini
teman-teman di soal nomor 9 boleh cek kembali, nanti hasilnya adalah, kalau teman-teman mau pakai yang second, berarti ini lone second aja teman-teman. Tapi kalau teman-teman pakai yang cos, ada minusnya. Tapi saya coba pilih ini aja teman-teman ya, sama aja sebenarnya. Maka di sini kita lanjutkan yang ini ya. Ini menjadi integral biasa bagian sini. Langsung aja tambahkan 1 pangkatnya menjadi 2. Di depan 1 kita bagi dengan pangkat yang baru. Jadi 1/2 U pangkat 2. Ini menjadi setengah. U-nya adalah tan X. Nah, di sini pangkat 2. Oke. Jadi totalnya atau hasil integralnya adalah teman-teman, totalnya di sini, saya buat di sini, menjadi setengah tan X pangkat 2 tambah bagian yang di sini teman-teman. Ya, yaitu ln secant X. Jadi di sini jangan lupa di sini minus ya teman-teman ya. Minus ln di sini secant X. Tambah C, teman-teman. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi kita pisahkan dulu dan kita gunakan jawaban nomor 9 supaya lebih mudah. Oke, nomor 10 sudah kita bahas, kita akan lanjut ke soal nomor 11.